Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas kita akan melihat feedback dari kelompok lain. Feedback dari kelompok lain untuk requirement yang kita buat. Oke, kayaknya udah lengkap ini kelompok 6, 4, 2, 3, 1. Oke, kita mulai sesi dulu. Kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kita akan mereview requirement kelompok lain, yaitu kelompok 5 dan memberikan feedback kita kepada kelompok 10. Di sini kita mereviewnya sesuai Suaranya. tabel Maksimal ya. yaitu ini ada requirement-nya. Mereka sudah buat buat feedbacknya dulu ya, baru di video. Pada yang pertama itu ada persyaratan fungsional. Misalnya itu sudah ada persyaratan fungsionalnya, namun memang ada kekurangan seperti angka lebih baiknya kelompok tersebut memakai metode apa, seperti contohnya kelompok kita kan memakai box. Lalu dia juga, pada 1.2 ada lingkungan pengoperasian oleh customer. Menurut saya itu juga sudah ada. Lalu yang ketiga ada antar muka yang diperlukan dengan lain. Menurut saya itu sudah ada, namun kurang tepat ya, karena pada requirement-nya seperti yang kita lihat, introduction-nya sudah ada, glossary-nya juga sudah ada. Requirement documentation-nya juga sudah ada dan juga dijelaskan apa fungsi admin dan pelanggan. Jadi pada sistem arsitekturnya sudah bisa dilihat ada gambar diagram. Namun itu lebih baik apabila ditambah penjelasan, enggak di gambar ini aja, karena kalau ada penjelasan bisa lebih dimengerti. Case definition ya. Itu juga ada arsitektur. Ini ya, arsitektur ada keandalan deskripsi sistem dan juga arsitektur. Ada, tapi kembali lagi menurut saya dan kelompok 1 itu kurang tepat, karena di requirement Apanya? Non fungsional. Oh, dia yang mintanya mereka membuat kebutuhan fungsionalnya per tabel seperti ini, sehingga memang lebih lengkap dan lebih mudah dimengerti. Namun pada non fungsional tidak dijelaskan apakah itu portability bla bla bla. Tapi seperti sistem menggunakan bahasa Indonesia yang diakses menggunakan berbagai browser. Alangkah lebih baiknya lagi apabila mereka jelaskan itu per parameter. Nah, akan diminta parameter berarti. Parameter seperti yang seperti ini, seperti ada portability-nya, availability-nya, usability-nya, bisa lebih jelas. Ini adalah sistem model mereka cukup jelas, tapi mungkin kembali lagi alangkah lebih baiknya apabila ditambah penjelasan biar lebih jelas lagi bagi kita membacanya. Dan ini ada appendix mereka. Nah, juga saja saya masih belum mengerti apa maksud appendix ini karena kurangnya penjelasan. Jadi saya belum mengerti juga ini ternyata. Alangkah lebih baiknya dijelaskan lebih detail lagi. Ini indeks mereka. Mungkin ini aja review dari kelompok kami dan udah belum? kesimpulan udah dijelaskan tadi, belum, nggak ada mereka kesimpulan, jadi nggak ada di sini. Kesimpulan tuh buat di mana? Bawah. Teman-teman yang lain ada Sebelum yang indeks maksud mereka. Ada ya? Harus ada maksud mereka tuh.
Kayaknya cukup ya. Baiklah, menurut kami ini saja untuk feedback dari kelompok 1 terhadap kelompok 5. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Terus Jadi mereka minta ini ya punya kita ya. Iya. Oke, jadi mereka minta production udah diperjelas fungsi. Nah, di sini sistem arsitektur mereka minta jengok tabelnya, Ji. Jengok tabelnya dulu. Tidak tabel yang mereka. Tadi kan videonya kan. tabel yang mereka. Oh, requirement kelompok lain. Iya. Itu tadi kelompok. Bukan. Apa? Laporan ininya mereka, hasil Iya. diskusinya mereka. Mana? Nih. Iya, Bos. Iya. Tambahkan kesimpulan requirement, tambahkan pengujian sistem mengenai metode apa, tambahkan penjelasan appendix. Nah, maksud mereka ini apa metode yang kita pakai untuk pengujian sistem. Kalau mereka kan pakai black box. Yang itu ke black box. Testing itu. Sama appendix. Appendix itu yang indeks apa ya, faktor-faktor indeks kita itu, indeks, glossary, bla 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 sampai appendix H-nya itu. Diminta penjelasan. Oke, dijelas ke bagian itu. Oke, terbuka. Penjelaskan. Oh, ini tadi yang minta bukan. Minta deskripsi dari use case. Arsitektur itu belum use case ya. Ini arsitektur kita tadi ya. Arsitektur itu yang metode pengujian apa? Nah, arsitektur yang ini ya, minta penjelasan yang ini. Tabel deskripsi arsitektur. Oke. Tabel. Oh, bentar. Tadi apa tadi? Dia minta penjelasan appendix. Penjelasan appendix sama kesimpulan pengujian sistem. Oke. Kesimpulan di bawah sama pengujian sistem. Pengujian sistem itu yang mereka tuh yang pakai metode apa tuh, black box dan lain-lain itu kan. Metode pengujian sistem sama kesimpulan. Oke. Bawahnya ketik lagi apa? Cukup cuman itu ya? Coba lihat tabel tadi. Lihat lagi tabel. Iya. Lengkap dulu nanti ke bawah. Kedua, penjelasan antar muka. Oke, arsitekturnya minta deskripsi. Parameter non fungsional. Parameter non fungsional ya, parameter non fungsional. Oh, ini sama nih, mereka minta tambahkan pakai metode pengujian apa. Sama kayak yang ini, yang di atas. Dia minta yang. Oke. Tadi arsitektur itu sistem arsitektur sama use case. Hah, apa Dit? Ada yang sistem arsitektur sama use case yang minta dijelaskan sama mereka. Iya, ini di tabel ini. Nih, tambahkan penjelasan antar muka untuk sistem arsitektur. Antar muka itu. Nah, terus yang di apa namanya, kalau untuk yang use case mereka jelaskannya di video. Dia minta penjelasan untuk use case-nya. Untuk alur use case. Parameter non fungsional sama pun mereka yang minta. Parameter non fungsional. Sama deskripsi alur use case. Oke.
Oke, itu kita lihat ini yang untuk aku ini dulu yang untuk yang non fungsional tadi. Ini maksud mereka itu diminta misalkan sistem menggunakan bahasa Indonesia ini termasuk di portability atau flexibility kayak itu yang mereka minta faktor-faktor itu ya. Iya. Nah, sesuai ISO berarti ya. Ya harus memang oke. Terus oke di sini bukan di ini ganti ke faktor ISO. Tapi agak gitu cantum ke di sini beda sih apa cantum ke di tabel yang ini? Di non fungsional. Iya, kita NF01-nya tinggal ganti ya. Kayak Iya. Kayak non Iya, coba disesuai baik, sesuai sama yang itunya. Iya. Reliability dan lain-lain. Kalau misalnya ini misalnya bisa dimasuk ke reliability. Berarti Wiko berarti di reliability macam itu. Bili. Siapa Billy Dit? Oke. Yang kedua aku colek juga di deskripsi arsitektur. Ini kita bakal uji siapa ya deskripsi arsitektur. Kita lihat kelompok 3 deskripsi arsitektur. Loh, udah ada. Kita lihat contoh dulu, contoh deskripsi arsitektur. Oke. Nah ini mungkin ya deskripsi use case sama deskripsi. Dia ada deskripsi arsitektur mereka ya. Mungkin maksud mereka dibikin tabel kayak ini. Use case melakukan apa, login, validasi username. Iya emang. Memang ini kan. Ini yang kalau arsitektur. Jawab apa lagi juga. Inilah kali ya arsitektur. Siapa tuh suara menggemanya? Menggemana itu suaranya? Iya. Ini arsitektur apa use case? Use case. Berarti ya kurang lebih arsitekturnya minta dikasih deskripsi sama use case minta di deskripsi kayak ini. Tinggal yang sikot lagi. Mana tadi? Ya udah kesimpulannya terakhir ya. Oh ini appendix ini Nadit. Kemarin apa dia Dit maksudnya Dit appendix ini Dit? Nggak tahu gitu. Appendix sebenarnya apa ini tiba-tiba ada appendix ini. Kemarin ya. Kasih kesimpulan deh. Tapi di itu appendix di PPT itu. Apa? Appendix. Appendix. Aku kemarin appendix apa ya? Dokumen tambahan yang disertakan untuk melengkapkan suatu buku atau dokumen. Nama file, daftar program, daftar formula, studi kasus, atau jurnal atau publikasi lain. Appendix.
Oke. Eh, ini kita tampung dulu ya, ini dari kelompok 1. Minta penjelasan appendix, metode pengujian sistemnya apa, kesimpulannya tolong dicantumkan, deskripsi sistem arsitektur, deskripsi alur use case sama parameter non fungsional. Ini dari kelompok 1. Oke, kita lihat yang feedback dari kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 feedbacknya. Nanti akan kami kerja. Terima kasih kelompok 1. Kita lihat di sini. Oh, paling bawah ya mereka ya. Penulisan requirement sudah cukup lengkap. Mungkin di bagian sistem arsitektur agak sedikit rancu karena di sana tertulis pada backend, MySQL dan Postgres. Maksudnya menggunakan 2 database atau bagaimana. Lalu bagian use case mungkin bisa dibuat lebih rapi lagi. Selengkapnya bisa dilihat video. Kita lihat video. Kelompok 2. Oke, selamat siang. Nah, kami dari kelompok 2 di sini akan memberikan komentar dan tanggapan kepada kelompok 5 yang sistem requirement-nya berjudul Oke, kalau dari saya Panjang nggak ya? Berapa jam ya? 3 Ada menit. yang sejam berapa dilihat? anggap Oh, 3 menit. arsitek Kelompok berapa tadi? Ada yang sejam. Main dari sejam. Tapi kayaknya ini sih dia tuh sejamnya tuh digabung. mungkin kayaknya sudah lumayan bagus, tapi mungkin agak sedikit membingungkan di bagian back-end-nya. Itu kan Yang ngomong siapa? dan user melakukan request Yang ngomong siapa ya? respon dari server. Suara Anang ini. Kan saat Suara anak-anak. membuka aplikasinya bakal mendapatkan apa template seperti image, tapi di bagian backend-nya itu adalah tulisan MySQL, Postgres. Itu maksudnya Iya, tadi kemarin tadi lah ngomong kan kita sih kok bae. Postgres bae harusnya kemarin. Kemarin kau yang minta Postgres, emang kau Oke. masih Postgres. Ini apa tuh? di bagian PS. Kalau nggak Harusnya Postgres, Postgres bae. Kan kemarin lah ngomong Iya. Postgres bae. mungkin Postgres ada baik, bukan sampai Postgres. MariaDB. mungkin ada komentar lagi. Postgres. Nah, SQL enggak salah sama SQL. Kemarin kan kemarin MySQL, kau bilang Postgres, kupikir tambahi. Bukan. Orang bilang kalau ubah. Menurut Oh. aku bukannya kemarin itu MySQL atau Postgres kayak itu nah. Tergantung apa yang kita pakai kan antara Doiko itu nah maksudnya kita cantum kayak itu. Iya, mungkin salah dia. Dia koma, berarti koma itu pakai dua-duanya artinya. Oh. Kita juga Iya. Harusnya slash, pakai slash gitu kan. Pantas kata yang itu menggunakan 2 DB atau bagaimana? Oke. Ternyata Is okay lah, enggak apa. Salah emang dari kita juga ngasihnya, enggak ini. Iya. lagi terus. jadi apa yang kita pakai? Postgres apa MySQL? Postgres. Biar tidak dikira pakai database. Postgres beda dit. MariaDB bae lah. Paling Marian tinggi. ini apa namanya? Depan lagi Bukan GUI berarti. Apa? LI berarti. Iya, ini enggak ada UI-nya. Tetapi akan lebih Ada. jika ditambahkan fitur yang telah ditentukan oleh Kan bawaan SAM. dari saya. Nah, selanjutnya kita diskusi lagi, Beh. Kalau saya ingin memberikan saran, mungkin pada kedepannya di bagian sistem model ini, use case ini bisa dirapikan lagi dan diperbagus agar lebih mudah dibaca dan enak dilihat. Mungkin itu saja dari saya. Kamu ini gara-gara kakinya tuh ini. Khas. Perbaiki lagi. Oke. Kapan lagi? Oke, ya, hebatnya. Is okay lah. Iyalah. Kalau dari rekan-rekan semua sudah SK. cukup untuk memberikan tanggapan dan komentarnya, mungkin tanggapan dan komentar kami bisa menjadi pertimbangan bagi kelompok 5 untuk ini untuk bisa
pertimbangkan untuk agar tes-nya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kelompok berapa? Kelompok Oh, terima kasih. Berarti bisa ditarik kesimpulan kelompok 2 ini minta perbaiki use case, dirapihkan ya, merapikan use. Dan yang tadi yang penggunaan requirement untuk back end-nya kan. Oh ya, sama penjelasan di database pakai 1 atau 2. Oke. Oke, nanti kita perbaiki. Terima kasih untuk kelompok 2 atas feedback yang Anda berikan. Kita lihat yang kelompok 3. Oke. Kelompok 3 bisa ditambah bagaimana perspektif produk. Aplikasi ini pesan antar atau ada aplikasi untuk suatu restoran. Fitur barcode bisa diperjelas, basis aplikasinya apa, bisa diperjelas pemesanan yang dilakukan ketika di tempat atau bisa memesan dari jauh. Bisa diperjelas pemesanan dilakukan ketika di tempat atau bisa memesan dari jauh. Oke. Bisa ditambahkan fitur mengubah pesanan agar ketika pembeli salah mengkonfirmasi masih bisa mengubah pesanan. Oke, use case, scan barcode dan pemesanan bisa digabung. Oh, oke. Kita lihat videonya dulu. Kelompok 3. Menit ke 46.7. Oke. Ah, ini yang kata aku sejam itu. Ini mereka satu ini. Langsung soalnya. Digabung ya mereka ya. 46. Apa nih? Oke. Apa nih? Oh, nyari jam ya. Ada suara belum? Gak tahu. Apa ibu dari? Benar kan 46 detik ke 7 kan di 46 detik. Coba cek dulu. Iyalah, inilah sudah 6, ya. Coba. inilah sudah 46. Itu yang kita bukan kan? Yang kita ini. Bukan ini. Bukan nih. Nah, ini yang kita. Iyalah yang kita. Ada meja dan naik. Nah, ada. Suaranya kok gak kedengeran? Apa volume kita kekecilan ya? Yang tadi kedengeran. Dari YouTube nih, coba. Udah ada. Ji, buka dari YouTube nih. Coba, Ji. Oke. Kedengeran enggak? Belum. Apa cuma aku yang enggak kedengeran nih? Nah, aku juga dengeran. Aku juga tidak kedengeran. Emang nggak ada suara berarti. Emang nggak kedengeran dah lo. Itu Naji, suara dari laptop kau bisa. Kate suara masalahnya. Apa mereka nih ngomongnya di Discord lah? Ini pakai OBS, saya jangan-jangan salah settingan mereka nih. Soalnya OBS tuh emang banyak output suara itu harus dicentang kalau galonya. Nah, mereka mungkin kok centangnya. Udah lah, langsung ke ini coba nyiak apa? PDF-nya Sampai 1/3. File PDF-nya. File PDF-nya 1 menit 3. 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 Nah, 3. Ada nggak suaranya? Adik. Tadi ada. Kalau sistemnya begini tadi.
Udah dengerannya loh aku. Ji, coba kirim linknya ke grup Ji. Aku pengen buka juga. Cari meja dulu baru bisa pesan ini. Nah kan, kedengeran kan? Ah, ya ada. Ini yang rekam ini pasti, yang suaranya kedengeran. Nah, mungkin itu yang bisa dirubah dari software. Oh. Itu tadi yang rekam pakai OBS itu yang aktif ke. Tapi tidak diperjelas gitu. Oh, mereka live stream, Pal. Live stream ya? Hmm. Oh alah. Suaranya cak mana tuh? Apa? Suaranya. Iya, apa coba yang tidak kedengeran? Tadi kedengeran yang cuma yang kalau sistemnya seperti ini itu baik. Iya tadi ada. Cuma sih kok kayaknya yang kedengeran, yang lainnya tidak kedengeran. Iya. Ariangga ini tadi kalau tidak salah yang ngomong. Nah, Ariangga mungkin yang record ya. Harusnya mereka ini Discord juga biar kedengaran. Udah coba langsung Be. Buka apa namanya? PDF-nya Be. PDF-nya. Iya, buka PDF-nya, Bang. Oke. Oh ini. Mereka minta perspektif produk. Kita lihat contoh perspektif produk. Ada tidak di kelompok 1 perspektif produk? Oke. Mungkin ini user requirement definition. Oke, berarti kita taruh di atas ini ya. Oke, di sini ya perspektif produk. Di sini sebelum atau di bawah. Setelah kita user requirements definition sudah kita cantumkan, kita di sini deskripsi produknya. Dashboard, oke. Aplikasi ini pesan antar atau aplikasi untuk suatu restoran. Aplikasi untuk suatu restoran. Fitur barcode bisa diperjelas. Nah, yang bagian mana yang minta diperjelas itu? Udah kedengeran soalnya. Fitur barcode bisa diperjelas. Mana kita di sini yang mencantumkan barcode? Barcode. Ini di sini oke. Fitur barcode bisa diperjelas. Men-scan barcode di meja, ini mungkin pelanggan untuk men-scan barcode yang ada di meja sehingga nomor meja keluar, pelanggan scan barcode di meja, keluar nomor meja dan untuk input nama. Oke. Karena mereka ngiro ini pesan antar atau di restoran, kan nggak bisa kita bilang kan ini di restoran, bukan pesan antar, apalagi bukan bisa pemesanan dari jauh kan. Jadi jadi barcode ini untuk memesan makanan yang ada di dalam restoran tersebut. Jadi kita itu sistemnya dine-in, yang sistem yang kami buat itu sistemnya dine-in. Ketika sudah datang, duduk, bisa langsung memesan makanan dengan menggunakan barcode. Namun, sistem yang kami buat ini bisa diakses dari mana saja itu dengan tujuan bisa melihat menu yang masih stok atau yang tidak stok lagi di restoran yang akan dikunjungi. Kurang lebih seperti itu lah ya. Kurang lebih seperti itu lah kan? Ada yang nak ditambah lagi? Oh, oke, untuk Aku lihat feedback tadi aku. bentar. Nih.
Fitur barcode bisa diperjelas. Aplikasinya apa? Web? Iya, mungkin Ada. dikasih di awalnya ini nah. Maksud mereka tuh apa? Misalkan di sini untuk itu kami membuat oh ini sudah nih kita kasih ya. Iya. Berbasis web. Nggak Oke. dibaconya nih tadi. Kurang dibaca berarti Ini basis Di aplikasi teknologinya ada sih ya. apa? Webnya pakai apa kayak gitu mungkin ya. Mungkin Apanya maksud pakai apa? mereka. Tapi setahu aku basis kan kayak gitu. Iya, basis itu basis web. Kayak ini kan ya. Mungkin mereka pengennya lengkap web apa pakai framework apa mungkin kayak gitu. Kalau punya Oke. mereka kayak mana? Kita lihat kelompok 3 ya. Iya. Oke, ini yang kelompok 3. Dengan sistem informasi ini, jalan tiket biasa. Nah, mungkin ini nah, perspektif produk. Sebuah perangkat lunak berbasis web. Oh, mereka minta ini apa namanya basis aplikasinya apa itu di dalam perspektif produk juga, Dit. Karena mereka buatnya di dalam perspektif produk, tapi bukan di introduction. Kalau kita kan di introduction kita singgung kalau sistem yang kita buat berbasis web. Ya itu mungkin makanya dia tidak lihat sistem kita basisnya apa. Karakteristik user, non-functional, availability, reliability, ergonomi, portability, memory, response time, safety, security. Aku memang ini ya, ini template dasar non-functional ya. Iya itu non fungsional. Iya, maksud aku template dasarnya ini ya. Availability, ergonomi, portability, memory, response time, safety, sama security. Masalahnya seluruh kelompok lain pakai itu galau. Ya, seluruh kelompok kayak itu kayaknya. Mirip-mirip kayak itu galau. Oke, Mas bahas barcode tadi, barcode-nya diperjelas. Oke, kita bisa perjelas kalau barcode-nya itu di meja kan. Jadi customer itu yang datang baru bisa scan barcode-nya kan. Benar nggak kemarin? Nah, itu kan kemarin. Energi. Ya benar, itu sih tujuannya kan kemarin. Oke. Oke, basis aplikasinya apa kita cantumkan di perspektif produk, basis aplikasinya web. Mereka minta dicantum di perspektif produk, sama bisa diperjelas ketika di tempat atau memesan dari jauh. Oke, ini akan kami konfirmasikan lagi. Mungkin seharusnya sistem ini dibuat untuk pemesanan ketika di tempat. Namun nanti bakal ada masalah hal kecil seperti barcode yang disimpan atau yang di screen. Nanti akan kami bahas lagi untuk requirement selanjutnya. Bisa ditambahkan fitur mengubah pesanan. Oh ya, kalau fitur mengubah pesanan mungkin karena sebelum ada tombol konfirmasi itu kan dia model checklist kan. Mungkin untuk menu konfirmasi pesanan itu sebelumnya bakal ada pop up ya keluar, apakah Anda yakin dengan pesanan ini kayak itu ya mungkin ya. Biar lebih mudahnya ya. Nggak mesti konfirmasi terus ngubah lagi. Kalau mereka kan mintanya setelah konfirmasi, karena kan konfirmasi salah nih berarti kan sudah konfirmasi, tapi tiba-tiba minta ubah kan? Kalau akan fitur mengubah pesan, maksudnya kalau sudah konfirmasi admin itu ya? Nggak, konfirmasi pesanan dari customer. Agar pembeli salah mengkonfirmasi. Misalkan aku lah pesen
ayam, nasi misalkan. Konfirmasi. Sudah konfirmasi itu sudah kekirim ke sistem. Kalau kalau yang sekasar kan mereka minta kayak mana cara ngubah pesanan yang sudah dikonfirmasi. Mungkin kalau yang kayak itu agak repot karena setelah kita konfirmasi maksud mereka itu muncul lagi menu-menu yang kita tampil ke apakah sudah yakin, nah langsung diganti di situ. Atau lebih enaknya kita muncul ke pop up kayak itu, kayak pop up ini apakah yakin kayak itu, nah apakah yakin pesanannya, Enggak. yes, Konfirmasi konfirmasi pas berarti dia harus yakinin cek itu. Berarti tidak bisa diubah. Artinya tidak bisa diubah kalau sudah kalau sudah dia yes, tidak bisa diubah lagi. Kalau no, dia kembali lagi ke tampilan menu. Kayak itu apa? Tapi kalau misalnya kesalahan memang harus diubah sih sebenarnya. Kita kan ada ini apa? Dari adminnya paling agak. Ya mungkin lapor admin jadinya ya minta konfirmasi admin lagi. Ujung-ujungnya manual, jadi customer itu interaksi sama admin. Customer, admin. Tidak untuk penanggulangan pertama sih menurut aku ini B dulu sih. Iya, kita tetapi batasannya itu dulu B kali ya. Apakah sudah yakin misalkan sudah memesan ini, agak mungkinlah di pop-up-nya ini bakal dimunculkan menu-menu apa B yang dia pesan, misalkan berapa itemnya, jumlahnya kayak itu. Nah, kalau dia no, dia kembali lagi ke tampilan menu. Iya, dicegah dulu Bang. Kalau misalnya yang pakai yang itu tuh ya agak belum ini sih. Sebenarnya bisa. Oh, bisa. Kalau pakai yang kayak Grab itu kan, misalnya bisa diedit sama yang nerima pesanan misalnya kalau misalnya ada. Cuma ya ini kan ruang lingkupnya satu restoran itulah. Iya. Jadi kesalahan diminimalisir istilahnya gitu. Oke. Use case scan barcode dan pemesanan bisa digabung. Use case scan barcode. Di sini ya berarti ya mereka minta. Nih. Scan barcode dan pemesanan bisa digabung ini ya. Gabung baik jadi sikap use case-nya. Iya sih. Barcode itu kan nggak masuk. Biar nggak masuk data. Iya, tapi kan langsung mesan dari barcode bisa. Iya, coba dalam use case tahu aku harus beda-beda aja itu. Oke. Oke, kita perjelas Ben. Ini kan kita kasih deskripsi ya, kan? Iya, kita kasih deskripsi aja biar jelas. Mungkin atau di sininya kita kasih apa dia input atau apa untuk input untuk melakukan itu input namanya scan barcode. Oke. Pemesanan input scan barcode. Nantilah kita berarti di sini berarti dia tuh input ke sini ya. Apa di extend ini sebenarnya? Nah, extend tuh kalau persyaratan yang ini yang opsional. Kalau harus berarti include. Berarti ini bisa pemesanan, include-nya scan barcode, bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Nanti akan kami bahas untuk upload requirement selanjutnya. Oke, lanjut yang untuk kelompok 4. Ini kelompok 4. Nih. Nonton. Kita baca bentar. Pada kebutuhan fungsional di requirement F05 menu pemesanan sebaiknya ditambahkan lagi penjelasan mengenai stok makanan. Misal jika stok makanan A telah habis atau tidak tersedia lagi, maka icon stok makanan tersebut bisa diberi warna abu-abu. Tanda kalau makanan tersebut sudah tidak tersedia atau habis. Poin indeks atau referensi tidak ada, mungkin bisa ditambahkan. Poin evolution tidak ada, mungkin bisa ditambahkan. Oh ya, ini mereka komen di requirement aku yang pertama sih, bukan yang requirement Haris. Tidak sempat. F05 yang mana? Yang admin ini. Atau yang ini nih. Pelanggan. Ya. Menu pemesanan. Oh, menu pemesanan.
Jangan memesan menu. Ada stoknya maksudnya. Iya, masalah UX-nya lah ya. Ya UX minta UX mereka dikasih warna atau dikasih pop up sold out kayak itu mungkin maksud mereka kan. Tambah di deskripsinya mungkin. Ya oke. Deskripsi. Terus di admin udah ada ya. Dia sebenarnya admin kan yang melakukan itu kan status pemesanan soalnya itu. Status pemesanan, status makanan. Atau ditambah kayak gitu di fungsi admin untuk menginput data makanan yang tersedia atau tidak. Data menunya belum ya? Nggak salah di admin. Belum ya? Belum. Kita belum kasih ke requirement itu mungkin lihat yang perbaikan nanti di requirement 2. Iya kan belum kan? Iya. Notifikasi waiters. Harusnya Status pesanan, batalkan pesanan. ke daftar makanan. Konfirmasi. Oh iya daftar makanan tinggal ya. Daftar makanannya lupa. Oh daftar makanan. Oke. Kita lihat videonya coba yang lebih lengkapnya. Kelompok 4. Mereka ini loh, apa namanya? Nyanggapi yang requirement yang ku buat. Yang ku upload. Saya Septiana, perwakilan dari kelompok 4, ingin memberikan feedback kepada requirement kelompok 5. Ini siapa Bang anggotanya? Apa sih requirement yang berjudul 1, 2, 3, 4, 5. Kirain 6. Tidak. Mereka membuat aplikasi Nggak berbasis kenal. Nggak kenal. ini bermaksud memudahkan pelanggan dalam menggunakan makanan di tempat. Di sini setelah saya baca sudah cukup baik apa yang sudah mereka buat, tapi saya ingin menambahkan, maksudnya apa yang telah kami diskusikan, kami ingin memberikan masukan di bagian yang kebutuhan function, di kebutuhan yang di F5. Yang di Jadi scroll ya mereka. Apa nge-lag laptop aku? Mungkin di situ sebaiknya ditambahkan penjelasan lagi mengenai stok makanan di tempat tersebut. Karena di situ kayaknya belum dijelaskan kalau misalkan stok makanannya masih tersedia atau tidak gitu loh. Jadi kalau misalkan tidak tersedia mungkin bisa digunakan icon dari makanan tersebut. Misal nih kalau misalkan apa sih makanan itu sudah tidak tersedia lagi, ikonnya bisa dijadikan warna abu-abu, jadikan pertanda kalau misalkan makanan itu tidak tersedia lagi gitu. Terus saya lihat nggak ada referensi indeksnya, mungkin bisa ditambahkan. Oh iya, ini requirement Dan pertama juga sih. bagian point evolution-nya juga nggak ada, mungkin bisa ditambahkan. Itu saja sih menurut saya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan juga. Menurut saya. Menurut saya sih belum. Boleh. Ini datang. Menurut saya belum. Boleh. Iya, belum ada yang saya tambahkan. Oh, kukira belum cukup tadi. Kukira belum cukup. Untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh, saya cukup. Saya belum. 2 kali. Ditambahkan, Yuda. Iya, saya belum. Oke, aku paham.
Aku paham maksud mereka. Mereka minta di yang tadi ya untuk F05-nya ini dikasih kayak tambahan ya, deskripsi tambahan untuk menu yang tersedia ya, stok. Oke. Mana kalau stoknya sudah, berarti itu dari adminnya juga kan? Ya, Ditambah. tapi lebih tepatnya mereka nih minta UX ya, Iya. Deskripsinya di situ. Terus mereka nyinggung point evolution. Kita lihat punya mereka point evolution ini maksudnya kayak mana? Point evolution. Oh, ini mungkin. Evolution development sasarannya adalah untuk fokus dengan customer dan untuk tambah ke ada ini? Menurut kalian, nah ditambah ke ini? Apa memang wajib ada ya? Nah itu belum tahu juga sih. Evolution. Sasaran. Throwaway sasaran juga. Oke, kita cantumkan kelebihan dan kekurangan dari sistem di dalam evolution. Oke. Oke lah, nanti kita bahas lagi untuk requirement kedua untuk point evolution ini perlu atau tidak. Atau kalau memang dirasa perlu nanti kita tambahkan paling sebelum indeks ya. Paling sebelum indeks atau di atas apendisnya. Sebelum kesimpulan mungkin. Sebelum kesimpulan. Apa tadi? Evolution info. Oke. Oke, terima kasih kelompok 4 atas tanggapannya. Nanti akan kami coba perbaiki requirement yang kami buat. Terakhir untuk dari kelompok 6. Kami menemukan beberapa kata ambigu yang hampir kami salah artikan. Jika tidak kami baca berulang kali dan mencoba memahaminya dengan benar, dan alangkah bagusnya menurut kelompok kami juga bila... Oh, kita nonton videonya, Be. Coba. Selanjutnya kita akan mendiskusikan, ya sih sebenarnya ini cuma ngasih feedback deh, dari kelompok 5. Aplikasi Putni. Makan aku. Putni ini adalah aplikasi. Bentar dulu, mereka jelasnya biasanya restoran memiliki 3 jenis layanan, yaitu dine-in, takeaway, dan free. Layanan makan di tempat diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin menikmati makanan saat itu juga. Bagi beberapa restoran, layanan inilah yang menjadi ciri khas. Mekanisme pemesanan bisa berbeda-beda. Ada yang memesan dulu, membayar, dan mencari meja. Ada yang membayar di terakhir, dan ada pemesanan secara langsung di meja. Siap memang gelap ya di kalian. Kalau mereka membuat aplikasi berbasis web untuk pemesanan dine-in bernama Putni. Aplikasi ini dapat memudahkan pelanggan dalam memesan makanan di tempat. Pelanggan hanya perlu menyiapkan gadget untuk memesan meja yang telah dipilih. Pelanggan dapat memilih menu. Kosong di aku. Di kalian kosong nggak, Cia? Iya, kosong. Lagi ini caknya, internetnya caknya. Iya, dari tadi mau. Nah, kan? Oke lah. Tanggung pula kelompok terakhir pula. Memesan, melakukan pemanggilan pelayan, dan membayar baik secara tunai maupun non tunai. Dan pemesanan menjadi lebih mudah ditangani oleh pihak restoran. Dengan aplikasi ini diharapkan pelayanan terhadap pelanggan dapat ditingkatkan.
Dari apa yang sudah kami baca sebelumnya, kami menemukan beberapa kata ambigu yang hampir kami salah artikan ataupun yang kami kurang mengerti. Misalnya, ayo Kesti. Misalnya. Misalnya, Kes. Apa, Kes? Misalnya Misalnya galau mereka. feedbacknya kan Lewat. di ini di tabel F0 berapa 4 kemarin di Dua kayaknya. Dua ada. yang ada pesan-pesan oh iya dua itu guys itu apa itu pesan apa semakan Yang ini kemarin kita ini debatin kan. iya kami yang tempat coba Apa sih? Bala mereka. Oh sih. Kira pesennya pesen makanan. Mereka bala ya? Tidak. Makanan. Tapi kalau makanan kok sudahnya scan barcode lagi. Ternyata guys, itu baru masuk ke bagian pemesanan. Masuk ke apa tombol ya itu. Iya, itu kayak tombol. Masih lanjut lagi. Harus apa ya nih? Tak kedengeran. Apa? Itu tadi ngomong apa? Berarti kita kan fungsinya masih ada lanjutannya lagi. Oh, pesan ini ternyata tampilan utama dari web kita. Kayak itu ya. Bukan, ini kan kayak tombol. Tombol pesan itu bakal muncul ke ini kan? Barcode scanner kan? Oke. Harusnya scan to order. Berarti bukan masuk ke bagian pemesanan mungkin ya. Ini masuk ke menu-menu yang akan dipesan mungkin. Terus juga masuk ke barcode nggak sih itu? Iya, munculkan barcode scanner back. Apa sih sebenarnya ya? Pesan. Baiknya ditambahin parameter. Parameter apa? Kita ulang, lupa. Baiknya ditambahin. Sebenarnya adalah Dan fungsionalnya nggak sih? Fungsional parameter. Baiknya tidak ada parameter. Iya, baiknya ditambahin parameter. Oke, parameter. Di fungsional apa non fungsional tadi katanya? Non fungsional. Oh iya. Menggunakan bahasa Indonesia. Kayaknya itu emang. Oh ya. Itu maksudnya apa? Di atas menggunakan Iya, ini kan mungkin bisa masuk ke portability kan? Iya. Udahan, jangan titik itu nggak usah. Mungkin sendiri. Pokoknya harus dipakai parameter. Kemudian guys. Nah dari situ kita muncul pertanyaan karena menurut kita aplikasi itu kayak ribet, kompleks. Bisa. Lumayan besar. Ada pelatihan bagi orang-orang yang bertugas sebagai admin ataupun kayak mungkin dari pelayannya kali ya, atau apa, agar dapat memahami cara sistem bekerja dengan lebih baik. Kalau misalnya emang memakan waktu, kira-kira yang paling efisien itu berapa lama untuk biar training saya itu ya, training itu berapa lama biar efisien, biar emang keseluruhan itu bekerja secara baik. Itu baik sebenarnya. Oke. Gimana menurut kalian? Nah, ada pelatihan enggak untuk petugas admin restoran? Ya wajib lah ya. Wajib lah, pasti kan ada Wajib namanya. itu pasti. Wajib lah seluruh. 1x7. Latihan. Ya, masuk ke requirement enggak? Tidak, itu masuk ke tidak masuk ke requirement sih. Itu malah masuk ke SOP perusahaan dong. Iya, benar. 3 bulan pertama training segala macam. Iya. Minimal kayak kalau nak masuk requirement, mungkin bakal kita permudah dari UX-nya ya.
biar mudah dilihat, mudah dibaca, mudah dijalankan. Gitu Bay ya. Karena kan ada dua tampilan, tampilan customer sama tampilan admin kan. Ya. Jadi yang di admin ini bakal kita permudah dengan misalkan tidak ada animasi, tidak ada alay-alay. Kalau customer kan kita memang harus memanjakan customer kayak itu. Mungkin itulah ya jalan keluar sekarang selain kita harus mengadakan pelatihan dulu untuk kita berenam. Untuk yang pelatihan itu kan ya tidak masuk lah kalau requirement system. Requirement ini kan bahasnya fokus ke software dulu. Kalau yang itu ya sampai perusahaan. Perusahaannya. Benar. 13 detik. Terima kasih. Apa? Bagus ini mereka nih. Makasih. Aduh saya terharu. Aduh saya terharu. Makasih kelompok 5. Makasih. 6, sorry. Kelompok 6. 6. Waktu berapa lama ini? Kalau misalkan pelatihan mungkin 3 bulan lah ya pelatihan. Tidak sampai gitu. Tidak lah. Pelatihan karyawan. Sudah bisa itu. Bukan, sebelum jadi karyawan tetap kan biasanya pelatihan dulu 3 bulan. Sebelum dapat gaji tetap. Gaji pertama. Cuma pelatihan ini. Bukan pelatihan ini. Ini kan SOP perusahaan kita bahas. Ya, oke. Nanti kita akan coba. Oke, saya rangkum. Berarti poin yang paling utamanya itu untuk requirement kita itu penjelasan dari appendix yang pertama tadi. Metode pengujian sistem kita belum ada, kesimpulan kita belum ada, deskripsi sistem arsitektur kita belum ada, alur use case juga belum ada. Yang paling diminta oleh rekan-rekan yang lain itu non-functional parameter. Sama kalau yang merapikan use case itu oke lah, nanti bisa diatur rasanya. Jelasan use case sama arsitektur. Sama ini fungsi-fungsi yang masih ambigu bagi mereka, yang kayak tadi fungsi pemesanan yang dari ini, sama yang poin stok makanan tadi yang disinggung sama kelompok 4. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk penyelesaian requirement kedua? Baik, sepertinya cukup. Itulah yang mau ditambah. Sama yang tadi kan di requirement-nya. Requirement-nya yang tadi yang masukin makanan belum. Langsung bahas requirement. Jadi requirement yang manfaat aplikasi itu tuh masuk nggak sih? Soalnya di kelompok lain itu banyak yang kayak gitu. Requirement pas kayak di introduction, terus dia ada bagian manfaat kayak gitu. Nih, manfaat produk. Perspektif. Iya, mereka minta perspektif produk juga sih. Perspektif, manfaat itu. Ini di dalam user requirement definition. Requirement definition. Manfaat. Perspektif ini kan seharusnya kan sudah ada di introduction yang punya kita tuh kan. Mungkin diperjelas lagi Be kalau misalkan nggak dicantumkan. Mungkin ya di sesi singkat ya, ambil paragraf. Kalau di tempat lain coba yang di requirement yang lain. Ada di KT. Ada. Tujuan sistem. User requirement, tujuan, karakter. Ada yang manfaat, ada yang tujuan berarti. Kalau yang punya kita tuh dari user requirement definition-nya kita cuma cantum ke user yang pakai sistem ini. Mungkin kalau misalkan ditambah ke bisa di atas. Nah, inilah sudah deskripsi produk. Ini deskripsi produk yang punya kita untuk kita jalankan. Tinggal cari manfaat sama tujuannya. Mungkin tujuannya mempermudah bla bla bla, memberikan akses kenyamanan bagi customer dengan self record.
Kayak itu mungkin. Di user requirement. Iya. Berarti yang itu masuk mana ya? Yang ini, misalnya admin selalu mengupdate. Itu namanya apa? Tidak apa-apa. Masuk ya kan user requirement untuk user. Kita memperjelas si user ini ngapoi user requirement. Atau bisa juga ini dijadikan tabel untuk deskripsi use case. Bukan deskripsi arsitektur. Use case. Arsitektur. Kalau use case kita jalan sistemnya. Use case itu jalan sistem. Misalkan yang kayak tadi login dilakukan oleh admin. Terus cantum apa nama itu untuk pemesanan customer itu alur program itu. Kalau use case. Kalau ini untuk deskripsi, kalau yang itu tadi kalau nanti jadi ke tabel jadi ke deskripsi arsitektur ini. Nah misalkan ini requirement itulah loh. Kalau menurut lakukan apa itu? Apa? Di internet. Kalau aku aku cari-cari. User requirement definition. Iya, kalau misalkan kalau kau pengen mindah ke ini tadi, ini bisa jadi deskripsi untuk arsitektur kita. Kayak itu nah. Misalkan admin ini ngapoi kan admin ternyata lakukan update order status dari interface di DW kan. Kayak itu nah maksud aku. Pelanggan juga ini bisa jadi deskripsi dari arsitektur yang kita buat ini. Pelanggan melakukan apa user ini. Ini pelanggan. Kayaknya kalau yang manfaat perspektif produk dan perspektif produk sama aku belum tahu ya. Mereka kan ini fokusnya kan ke poin. Mereka kan pakai poin perspektif produk. Nah, sedangkan kita ini perspektif produk ini sudah masuk dalam introduction. Iya. Iya. Itu kalau mau di poin-poin tuh. Nah, tujuan aja enggak? Kurang tahu juga. Dan juga tujuan kita kan sudah dicantumkan juga di sini. Aplikasi dapat melakukan Oke lah, itu salah satu tujuan. Manfaatnya pelanggan hanya perlu menyiapkan gadgetnya bla 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 secara tunai itu lah mungkin. Aplikasi ini dapat melakukan pelanggan memesan di tempat gitu. Ini yang aku baca user requirement itu sih yang kayak kita itu. Jadi yang bisa sudut pandang usernya gitu. Kalau yang kayak tujuan manfaat itu tuh biasanya di introduction. Berarti bisa kita konfirmasi kalau introduction dan selainnya itu sudah kita cantumkan di introduction ini ya. Benar ya, kalau manfaat dan lain-lainnya tuh. Manfaat, deskripsi produk sama tujuan. Karena kita sudah highlight di sini latar belakang lah bisa dibilang kan. Latar belakang. Pokok permasalahan. Pelayanan ini bisa dikategorikan sebagai apa ya? Target ya. Target sistem. So, oke, nanti akan kita selesaikan untuk requirement 2-nya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah memberikan feedback dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 6. Dan terima kasih teman kelompok 5 yang sudah menyempatkan untuk melakukan rapat ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.